Kalau Bapak Gembala, Pak Wigan, Penatua, boleh mempercayai saya untuk sharing firman Tuhan. Sebenarnya bukan khotbah lah, tapi sharing. Saya waktu pertama disuruh ini berbulan-bulan yang lalu, saya pikir menjalaninya, masih lama, tapi 2-3 minggu yang lalu makin dekat waktunya. Hari ini saya berdiri di sini, saya bilang sama Pastor Wigan, bener nggak Pastor? Bener. Pastor jangan main-main Pastor. Enggak. Pastor udah berdoa, udah kata dia. Kalau boleh nggak saya mundur Pastor? Jangan, nanti saya dimarahin Tuhan katanya. Waduh, saya langsung bilang, waduh Tuhan, bener nggak ini? Saya sendiri nggak percaya. Tadi pagi Ibu Kiki bilang, Pak Suranta saya dari Bandung, saya nggak percaya loh Pak Suranta yang bawa firman. Jangankan Ibu Kiki, saya sendiri nggak percaya sampai hari ini. Tapi kalau saya sudah berdiri di sini, saya sudah berbicara dengan yang senior-senior ini, doain kita. Berapa banyak hamba Tuhan yang berdiri di sini? Saya tanya, tapi mesti jawabnya betul-betul jujur. Tapi dalam hati nggak usah angkat tangan, karena kalau angkat tangan nanti banyak yang tidak sesuai. Siapa yang setiap hari atau kapanpun ingat berdoa nih untuk Pastor Wigan kita? Setiap ibadah di tempat ini, ada nggak? Jawab dalam hati aja. Jangan-jangan jarang kita berdoa untuk setiap pembicara yang di tempat ini. Jadi pembicara di tempat ini sungguh luar biasa nih. Hari ini tadi renungan Pak Budi aja 15 menit, apalagi saya sebagai pembicara. Saudara pasti tahu kan, hampir nanti 120 menit. Karena renungan aja 15 menit. Yang kedua, kalau Bapak Ibu mau kurus mendadak, Pak Wigan suruh Bapak Ibu berdiri di sini. Hari ini saya turun 2 kilo, nggak usah nge-gym, nggak usah saya olahraga, nggak usah lari, saya turun 2 kilo. Istri saya bilang, yuk ngapain olahraga? Ternyata Pak Wigan nyuruh aja, saya turun 2 kilo. Jadi Pak Pastor, kalau ada di sini yang overweight, kayaknya boleh disuruh di sini. 2 kilo dijamin. Seperti hari ini saya turun 2 kilo. Terus, jadi kalau tadi saya disuruh sharing firman, sebenarnya bukan sharing lah. Saya mengalami firman Tuhan sepanjang hidup saya. Saya dari kelas yang saya ingat umur 15 tahun saya tulis di diary hidup saya sampai hari ini. Jadi dari kelas 2 SMP saya selalu tulis apa yang saya lakukan. Saya tulis gitu. Suatu waktu istri saya bilang, istri saya manggil saya Dedi. Namanya saya Suranta ya, udah tahu ya. Tapi dia manggil saya Dedi. Dedi, boleh nggak saya baca diary? Jangan, nggak boleh dong. Namanya diary kan hidup saya dengan Tuhan saya. Nanti kalau kamu baca kan saya tulis. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang saya lakukan tidak berkenan. Nanti kamu bisa marah. Jadi dari SMP saya tulis. Waktu disuruh Pastor Wigan ngomong, sharing di tempat ini, saya langsung takut. Makanya saya bilang, ada nggak kita berdoa untuk Pastor Wigan, untuk siapapun yang sharing di tempat ini. Saya nggak mau nanti setiap yang sharing di sini nih, Pak Budi lihat saudara lihat catatan saya segini banyak, laptop aja nggak muat, sampai ditambah yang kayak gini. Bisa bayangin kan, seharusnya laptop nggak muat, kertas nggak muat. Ini saya gemeteran ini. Tapi karena saya tulis diary, saya baru tahu kemurahan Tuhan itu saya rasakan. Dulu mungkin saya tidak merasakan itu. Waktu menjalani kemurahan Tuhan itu, saya tidak rasa. Tapi begitu saya baca hari ini, God, ada jejak-jejak Tuhan yang memimpin saya tanpa saya sadar. Jadi kalau kita bicara firman Tuhan di sini, saya nggak mau nanti kayak calo Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, saya ngomong, mengasihilah. Saya tidak mengasihi istri saya, nanti pertama dia yang paling marah. Harus kita saling mengasihi satu sama yang lain, apalagi dengan istri. Terus istri dari situ bilang, Pret, saya nggak mau begitu. Kalau seperti Pak Budi bilang tadi, kalau kita sudah berani berdiri di tempat ini, maka kita sudah berlandaskan firman Tuhan. Gampang atau tidak? Enggak. Bertempur nggak setiap hari? Pasti. Siapa yang bilang enggak? Calo kan? Kalau kita Bapak Ibu kayaknya nggak pernah naik bis nih. Karena dari tampang-tampangnya. Kalau kita ke Kampung Rambutan, ada calo tuh. Bandung katanya. Kita naik nih ke Bandung. Calonya ikut nggak? Enggak, calonya tetap di situ. Nah, saya nanti ngomong, sorga, percaya, sorga. Saudara masuk sorga, saya nggak mau. Saya nggak mau.
Saya mau kita hari ini sama-sama belajar firman Tuhan untuk kita sama-sama akan rasakan kemurahan Tuhan. Jadi saya disuruh cerita kayak gini. Kalau cerita tentang saya pasti Pak Handoyo pasti bantah. Suranta, kamu lebih jahat dari saya kalau cerita tentang saya. Tapi pagi hari ini saya cerita tentang Yesus. Ada yang mau menolak? Oh enggak ya? Karena saya cerita tentang Yesus. Kalau cerita tentang saya, kalau saya ngaca ini sama Pak Handoyo, kalau ngaca sama Pak Handoyo, oh baikan gua dari Pak Suranta. Saya ngaca lagi nih dengan Leon, oh baikan saya dari Pak Suranta. Tapi kalau kita ngaca sama firman, dua-dua kita masih jahat. Karena makin kita bercermin dengan firman Tuhan, makin jelas dosa kita. Jadi kalau kita bercermin tahu ya, di mana kotoran itu ada, makin jelas. Kalau cermin makin baik, kotoran kita makin kelihatan. Kalau kita makin baca firman Tuhan lebih baik, maka kesalahan kita yang terkecil, yang orang tidak lihat, sesama tidak lihat, tapi Tuhan tembus sampai dalam hati kita. Hari ini yang kita bicarakan. Udah kayak pendeta kan? Jadi hamba Tuhan itu gak gampang Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu paling tidak gampang. Betul gak Pak Winter? Hamba Tuhan itu ada satu contoh di Alkitab namanya Samuel. Samuel itu hamba Tuhan, dia berani berdiri di hadapan semua umatnya, dia berkata, adakah padamu yang kurugikan dalam segala hal? Adakah engkau ada yang kuuntungkan untuk keperluanku pribadi? Kagak ada kan? Maka kata Samuel, kalau gitu aku berani berkata bahwa Tuhan yang aku sembah tidak pernah mengecewakan aku. Hari ini di Lifehouse kita berani berkata, kalau kita sudah berani berdiri sini, adakah Bapak Ibu yang kita rugikan dalam hal yang lain kecuali kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ini baru prolog, belum masuk ayatnya. Jadi waktu Pak Pastor Wigan bilang, judulnya apa Pastor? Minggu lalu siapa yang masih ingat judulnya? Iman, pemeliharaan dan melatih iman. Minggu lalu. Saya yakin dari muka Bapak Ibu selama seminggu setelah Pastor Wigan ngasih tuh iman, memelihara dan melatih, kelihatan sudah terlatih. Iman-imannya sudah terlatih, sudah muka-muka yang baik. Hari ini saya dikasih judulnya iman, penyertaan, dan kesetiaan. Supaya ini Kristen, mesti ada ayat dulu satu. Kita baca Ibrani 11 ayat 1. Supaya dasarnya Kristen dulu, kalau enggak nanti ngaco kita ngomong. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan tapi kita tidak lihat. Oh, ini kan membingungkan sekali. Saya kasih satu contoh aja, dan ini pun kalau benar. Nanti kalau nggak benar, ya tugasnya Pastor Wigan yang perbaiki. Kalau Bapak Ibu mau ke Medan, naik pesawat, Bapak Ibu langsung naik atau tanya dulu, siapa pilotnya ya? Pramugarinya siapa ya? Kira-kira nanti sampai nggak ya ke Medan ya? Ada yang nanya begitu. Ditendang Bapak Ibu dari pesawat. Bapak Ibu pasti yakin aja, beli tiket langsung naik ke pesawat, pasti yakin sampai ke dasarnya apa Bapak yakin? Pilot kagak kenal. Nggak pernah ketemu pilotnya, nggak pernah ketemu, tapi yakin aja kan? Itulah bagi saya kalau iman. Kita tidak pernah melihat itu. Siapa yang pernah melihat Allah di sini? Nggak ada. Tapi kita berani berkata iman saya, pasti Allah menyelamatkan saya. Nah itu iman. Nanti kalau salah Pastor tolong diperbaiki. Nah jadi apa nih? Tidak mungkin dong kita percaya dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Saya seorang pengacara, bukti harus ada 2, baru itu masuk. Nah ini buktinya kita tidak lihat. Apa yang kita percaya? Kalau kita nggak percaya gimana? Nah, supaya Bapak Ibu yakin, kita baca lagi Ibrani 11 ayat 6. Tidak mungkin kita tidak punya iman. Ini dulu dasarnya, tidak kita lihat, kita beriman dulu. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu kita tidak lihat, tapi kita tetap sungguh-sungguh harus mencari Dia. Tidak lihat, tapi ada. Itu iman. Amin.
baru kita kedua ini, setelah ada dasarnya baru saya bisa cerita. Bahwa selama 54 tahun ini, soal penyertaan Tuhan, baru saya bisa menceritakan. Dalam hidup kita semua, yang saya tahu, selama saya menikah dengan istri, komitmen, kalau saya bicara tentang firman Tuhan, saya nggak mau apa katanya. Firman Tuhan itu bukan katanya, alami Bapak Ibu. Nggak boleh firman itu katanya, oh katanya Tuhan itu baik, katanya. Tuhan itu pasti menolong, katanya. Tuhan itu pasti memberkati kita, katanya. Itu iman katanya. Kamu tidak kita alami. 54 tahun, tapi seingat saya dikurangin 15. 30 tahun saya bisa menulis diari. Saya bilang, buset. Saya alami betul ini penyertaan Tuhan. Dulu saya tidak berterima kasih. Dulu saya merasa menyesal. Kok Tuhan gak tolong saya? Hari ini saya lihat kejadian-kejadian yang saya lewati. Ternyata Tuhan ada menolong saya waktu itu. Kejadian yang dulu yang saya pikir, Tuhan kok nggak nolong saya. Hari ini Tuhan tolong saya. Saya bilang, syukur Tuhan hari itu engkau tidak menjawab doa saya. Terima kasih Tuhan, 20 tahun yang lalu engkau tidak menjawab doa saya. Kalau engkau jawab, hari ini saya tidak di sini. Berani nggak kita gitu? Bahwa yang kita punya hanya hari ini. Saya ada satu kesaksian, karena ini saya punya kesaksian, tapi semua untuk memuliakan nama Tuhan. Suatu waktu saya sama istri lagi jalan. Saya waktu itu dalam satu masalah yang besar, karena saya baru berpisah dengan satu pekerjaan. Saya komitmen gak mau bekerja dulu 2 tahun, karena untuk menjaga saya punya kredibilitas. Jadi 2 tahun itu saya santai aja gitu. Menikmati, mantap lah istilahnya. Apa? Makan tabungan. Karena udah gak kerja kan, mantap. Makan tabungan aja kerjanya. Lagi jalan-jalan di Ancol, saya ngobrol sama istri. Sayang, bahaya juga kalau kayak gini. Kita kesannya terlalu integritas. Hidup itu jangan, integritasnya tinggi sekali. Jadi, aduh, mesti integritas nih Tuhan. Udah, suatu waktu saya jalan pagi sama istri saya. Lutut saya juga sakit, pakai plester, pakai apa, saya jalan. Saya jalan. Saya lihat dari jauh, kenal nih. Kayaknya klien saya nih, orang besar. Ini kayaknya klien saya nih. Saya nggak ngomong apa-apa. Istri saya juga lihat. Begitu ketemu di situ, saya cuma nunduk. Komandan, selamat pagi komandan, selamat jalan pagi. Dia lihat. Weh, dari mana? Nama saya kalau di luar Acun ya. Udah tahu ya, Acun. Supaya waktu pacaran sama istri, dia tertipu. Dia pikir Chinese nih, jadi Acun nama saya. Memang Acun gitu. Jadi, saya aslinya orang Karo kan. Jadi saya salah, weh gimana Cun, gimana kabarnya? Baik. Saya lewat gitu. Bos, thank you ya udah mau nyapa gitu. Namanya jalan ketemu di Ancol kan. Udah jalan. Begitu jalan belum sampai mobil dia telepon, ring. Nih kalau Tuhan udah mau bekerja nih, ring dia telepon. Bos, ada perintah apa nih? Besok yuk siap-siap ya. Apa? Besok yuk saya mau ajak nih. Kemana bos? Jakarta Singapura, Singapura Manila, Manila Hong Kong. Terus langsung lanjut ke Makau. Dalam rangka apa bos? Dampingi saya aja. Siap, karena saya memang lawyernya udah lama. Siap, saya dampingi. Hari itu saya pulang sama istri. Gila ya kalau Tuhan mau memberkati. Lihat ya penyertaan Tuhan itu ya. Kalau dia mau memberkati kita, gak ada satupun yang bisa menutup. Masalahnya kalau Tuhan yang menutup, gak bisa kita buka. Hari itu saya bingung, Tuhan cara kerja Tuhan gak ngerti. Sempurna sekali. Enak bener ngeliatnya kan. Kalau Tuhan mau memberkati. Tapi Bapak Ibu bukan soal berkat juga. Ada juga satu hal. Ini saya ceritakan satu hal juga. Istri saya pun ada, memang keren istri saya selalu berdampingi saya nih. Di salah satu pesta yang besar, istri saya pasti baru donerin, dia baru teringat nih. Itu bulan Februari. Lagi pesta, lagi ramai begitu. Ada orang datang ke saya, orang yang saya hormati. Saya datang, kamu jangan pernah menjilat saya. Depan istri saya Bapak Ibu. Pasti istri saya langsung ngerti siapa yang saya ceritain. Saya kaget ya minta ampun. Kok dibilang menjilat? Tapi saya pegang tangan istri saya. Mams, jangan bicara. Tenang. Pimpinan saya ada semua, pimpinan saya juga kaget waktu itu kan saya dulu kerja juga sama salah satu pengacara senior. Saya pegang istri saya, diam. Tenang, ini orang besar. Saya tenang, saya pulang, saya nangis. Tuhan apa maksud Tuhan? Kok Tuhan bisa begini? Tapi saya nangis betul-betul. Kok saya banyak orang dibilang kamu jangan menjilat, jangan kamu menjilat saya ya. Saya tenang aja.
Itu bulan Februari Bapak Ibu. Saya jalani dan ketemu terus sama orang ini sampai akhirnya di satu pesta yang 20 kali lebih besar dengan orang yang sama, dia berdiri lagi di depan. Tapi seperti saya gini berdiri Bapak Ibu. Itu Suranta Sembiring, tolong suruh ke sini. Dengan orang yang bilang, tahu dia bilang apa? Ini orang yang paling baik hatinya. Saya salah menilai dia selama ini. Wow, ingat tuh integritas itu. Saya tidak pernah menjawab dia. Saya tidak membalas apapun. Saya bilang percaya aja, penyertaan Tuhan penuh dalam hidup saya. Ini yang namanya penyertaan. Jadi kalau kita tadi Pak Budi ada mengatakan nih, gunakan akal budi kita untuk melihat Tuhan. Saya setuju. Saya setuju sekali dalam beriman gunakan akal budi. Tapi percaya Bapak Ibu, sediakan tempat bagi karya Allah yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Apa yang bisa dijelaskan oleh akal? Enggak ada. Kalau iman ini tidak bisa dijelaskan oleh akal pikiran kita. Percaya saja. Makanya lagu Pantai Costa tuh. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Tahu nggak lagu itu, Pak? Nggak tahu kan? Itu lagu-lagu Pak Handoyo pasti tahu. Itu zaman lagu dulu. Zaman lagu dulu kalau yang kayak Pantai Costa kayak begini, betul-betul luar biasa nih. Saya percaya aja. Saya lewatin itu. Banyak susahnya nggak? Banyak. Duka citanya lebih ngeri. Kalau lihat Pak Budi pengusaha mau belajar firman, apa nggak pendeta ketar-ketir itu tadi? Pengusaha ngomong firman Tuhan loh barusan, Pak Budi. Pendeta mulai terusik nih pekerjaannya. Kalau semua pengusaha nanti kayak kita gini semua bisa membaca firman dengan jelas. Wow, hati-hati Pastor Wigan nih. Kan, saya punya pengalaman satu gini. Papa saya ngajak saya ke salah satu perusahaan. Salah satu perusahaannya perusahaan tracking. Dia punya hampir 400 tracking di Jakarta. Bayangin ya, orang yang pengusaha tulen, ke gereja jarang tapi menggunakan firman. Ceritanya begini. Waktu 400 tracking itu kita lihat, saya waktu itu masih kuliah lah. Pengusaha ini bilang begini. Dia panggil anak buahnya, Husin, namanya Husin. Husin, sini. Yuk tahu kan pernah baca Alkitab? Pernah Pak. Baca apa? Tentang domba yang hilang. Kalau ada kita punya 100 domba, 1 hilang, yang mana yang diurus Tuhan? Yang 99 ditinggal, yang 1 pasti dicari tuh sama yang punya domba, dia cari. Sekarang Sin, lu ngapain mikir truk yang udah jalan di luaran sana, kata dia. Itu truk yang ngejongkok rusak, itu yang lu pikirin, kata dia. Bukankah itu firman Tuhan di gereja lu, kata dia. Wih, seru ya. Ngerti nggak Bapak Ibu nih? Ngapain lu pikir truk yang udah operasional di luar sana? Yang 1 yang rusak itu lu pikirin supaya dia bisa jadi operasional. Itu yang benar. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu. Kalau kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah alami firman Tuhan, firman Tuhan itu berlaku dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang sedang lakukan, apa dalam rumah tangga kita, dalam kita berkeluarga, dalam kita bekerja, firman Tuhan itu merasuki firman hidup kita. Amin. Jadi kalau firman Tuhan itu kita percaya nggak pagi hari ini? Percaya ya. Firman Tuhan berkata, kami yakin dan percaya Tuhan akan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan firman-Mu. Tapi benar ya, kita yakin dulu nih, kita percaya firman. Coba kita buka Ibrani 12 ayat 26 nih. Ibrani 12 ayat 26. Men kan Mas Bayu. Pada waktu itu suaranya telah menggoncang bumi, tetapi sekarang ia telah berjanji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan juga langit. Amin gak ini ayat? Terganggu gak kita ini? Alkitab itu berkata pasti ya dan benar. Kalau dunia ini nanti dan langit akan digoncang, pasti terjadi gak? Pasti, tapi kita tenang-tenang aja kan. Kita lebih tergoncang kalau dolar naik. Ya kan lalu, dolar naik loh, bahaya nih. Itu belum tentu jelas. Tapi kita lebih tergoncang ketimbang firman Tuhan yang mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Kita santai-santai aja.
Tapi kalau dibilang nih, Iran dan India dan Pakistan sedang perang, kita khawatir. Kan Alkitab lebih dahsyat lagi dibilang. Apakah kita terpengaruh lewat ini? Enggak. Kita masih santai. Karena kita percaya waktu. Pan satu-satunya yang tidak dipercaya adalah waktu. Satu-satunya yang dipercaya di bumi ini adalah yang satu-satunya yang bisa dipercaya di bumi ini cuma satu, kematian. Pasti itu. Saudara kaya, saudara sehat, saudara apa, mati pasti. Tapi waktu yang kita tidak bisa percaya, itu yang kita pegang. Hari ini kita belajar, sama-samalah kita belajar. Kalau kita dikasih waktu umpamanya nih. Ibu Kiki, hidupnya Ibu Kiki 2 minggu lagi aja. Atau Suranta, hidup kamu 2 minggu. 2 minggu dari sekarang, 2 minggu depan, you pasti mati. Kalau hari ini kita mengalami itu, apa yang kita kerjakan? Kalau kita tahu waktu itu pasti seperti pastinya itu, 2 minggu dari sekarang, you pasti mati. Hari ini kita kemana pulang dari sini? Ayo kita renungkan sama-sama nih. Kalau waktu itu menjadi suatu yang pasti, dan 2 minggu ke depan kita mati, dari hari ini sampai 2 minggu apa yang akan kita kerjakan? Pasti kita buru-buru pulang ke rumah nih. Istri yang gak pernah kita sapa pasti, sayang sini sayang. Karena waktu kita tinggal 2 minggu. Besok tinggal 13 hari. Besok tinggal 12 hari. Pasti kita ngobrol sama anak-anak kita, sayang sini sayang. Ngumpul kita. Kita nonton, jangan. Kumpul aja kita semua. Karena kita tahu waktu kita 2 minggu. Padahal kita bilang waktu kita itu tidak bisa dipercaya. Yang pasti bisa dipercaya cuma satu, mati. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Kenapa tidak kita gunakan hari ini yang merupakan hari terakhir kita penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kita selalu berpikir jauh ke depan sehingga lupa menikmati yang menjadi hari ini. Kalau kita bekerja pun 2 tahun lagi nih kita punya harta lebih banyak, uang lebih banyak, rumah lebih banyak. 2 tahun itu akan menjadi hari ini kalau saudara menikmatinya. Kalau hidup 2 tahun lagi ke sana dengan apa yang kau cari sampai selama 2 tahun ini, hari 2 tahun itu akan menjadi hari ini. Hari inilah yang masih bisa kita nikmati. Itu yang saya dapat, yang saya renungkan dari saya menulis diari. Dulu saya pikir saya tidak mendapatkan apa-apa. Oh Tuhan, kalau nanti saya dapat istri, punya anak, saya pasti lebih nikmat. Tapi hari ini yang saya nikmati ternyata itu istri saya. Itu rencana saya jauh ke belakang. Tuhan tidak beracara dengan yang di belakang. Tuhan bicara dengan hari ini. Hari depan Tuhan punya. Amin. Ayo nikmatin hari ini. Jangan nanti kita salah. Ada di Alkitab berkata, ada orang kaya. Ini gak pernah saya temuin di dunia ini. Ada orang kaya di Alkitab tulis gak bohong nih. Yang setiap hari berpesta. Ini kayanya minta ampun. Yang saya kenal orang di Jakarta, ada orang yang kaya sekali. Gak tiap hari berpesta. Tapi Alkitab tulis, dia setiap hari berpesta. Ada juga orang miskin yang hidup di sebelahnya. Ini yang tadi Pak Budi punya sharing. Kasihlah sesama, Bu. Dia enggak. Orang kaya ini tidak melakukan itu. Dia nikmatin hartanya terus. Waktu dia mati, jangankan dia bisa menikmati, dia cuma minta 1 tetes air dari orang ini. Cuma 1 tetes air aja, tolonglah kau celupkan jarimu dan teteskanlah di mulutku. Hari ini, jangan kita berpikir bahwa kita hidup bisa lebih lama. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kita hidup sampai kapan. Kalau tidak dalam penyertaan Tuhan. Kita harus kerjakan bagian kita. Tapi Tuhan akan menyertai. Kalau ada satu di Alkitab yang berkata begini. Waktu Nabi Daniel masuk lubang singa. Di mana doanya Daniel dijawab? Apakah waktu dia dikeluarkan dari lubang singa itu dijawab? No. Itu akibat dia berdoa. Kapan waktu doa Nabi Daniel dijawab? Pada saat dia setiap hari turut dalam penyertaan Tuhan. Dia menghadap kepada Tuhan setiap hari. Itulah doa Daniel dijawab. Waktu dia keluar dari lubang singa itu mah akibat dia berdoa. Bukan pada saat itu dijawabnya. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api, siapa yang ngeluarin dari situ? Nggak ada yang keluarin kan? Raja yang ngeluarin, bukan Tuhan. Di mana Tuhannya? Waktu Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api. Sama-sama Sadrak, Mesak
dia jadi 4. Dari 3 jadi 4. Kalau hari ini kita menghadapi masalah kita, kalau hari ini apa yang tidak bisa kita pikirkan, kira-kira Tuhan keluarkan nggak? Enggak. Tapi Tuhan ada sama masalahmu. Tuhan ada sama dengan urusanmu. Dia tahu masalah kita. Dia ikut nanggung masalah kita. Dia ngerti benar masalah kita. Lebih mengerti daripada kita mengerti masalah kita sendiri. Nah, itu yang saya pelajari 30 tahun lah. Saya baca, saya punya diari. Banyak hal yang saya ingin bilang, Tuhan, thanks ya Tuhan. Tuhan gak pernah berhenti bicara sama kita. Cuman masalahnya, kita bicara gak dengan Tuhan. Kita lebih senang kalau ada pendeta, ada pembicara, ada sesuatu, bicara sama kita. Memberitahukan, tapi kita tidak bicara, tidak pernah, jarang mau baca apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Firman Tuhan itu suara Tuhan, saudara. Kalau saudara berdoa, itu saudara minta. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, itu saudara mendengar suara Tuhan. Pilih yang mana hidup kita. Lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Saya jadi tegang sendiri di sini nih. Kalau kita lihat nih ya, jadi bagaimana dong kita bisa tadi butuh iman, penyertaan dan kemurahan Tuhan. Nah, ini baru masuk ayatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Lukas 8 ayat 4-15, itu nggak usah dibaca. Itu tentang seorang penabur yang menabur benih di 4 jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu, di tanah semak berduri, dan di tanah yang baik. Dari 4 jenis tanah ini kita bagi 2 kriteria aja. Orang yang menerima Tuhan dan orang yang menolak Tuhan. Yang 1, 2, 3 itu dia menerima tapi sebenarnya menolak. Tapi kalau yang keempat dia menerima dengan baik. Alkitab ini menceritakan bahwa penabur itu diceritakan cuma nggak sampai 1 ayat. Ada seorang penabur menebar benih katanya. Cuma sampai di situ. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hamba Tuhan yang khotbah di sini nih, siapapun yang khotbah di sini itu cuma 1 ayat. Itu cuma dia bagian menebarkan benih aja. Yang paling penting dalam setiap kita beribadah adalah apa? Siapkan tanah hati kita. Di situ dijabarkan soal penabur itu hanya 1 ayat nih. Ada seorang penabur keluar menebarkan benih, selesai di situ. Tapi menjelaskan penerimaan firman benih yang itu sampai panjang, sampai ayat 15. 4-15. Apa? Di pinggir jalan ya udah kita udah tahu semua lah. Kita pasti udah tahu semua kok di pinggir jalan. Orang yang dengarkan firman Tuhan tapi sebentar lagi ya hilang. Yang di tanah batu, yang di tanah yang berbatu, ya kayak saya juga lah. Kalau ada yang khotbah, amin, amin. Jadi pasti baru keluar dari sini ke tukang parkir udah berantem. Ngantri dikit di potluck berantem gitu. Ngantri dikit di situ ribut. Pan baru sebentar, itu tanah yang berbatu. Di tanah yang bersemak duri nih yang seru nih. Dia dengar, dia bertumbuh, dihimpit sesuatu, baru lemas. Dicontoh di Alkitab banyak gak? Oh banyak sekali. Banyak murid Yesus, Yudas memulainya dengan baik. Himpit. Anania Safira, dia ngomong sama Tuhan, saya kasih apapun Tuhan. Kalau saya jual hartaku, seluruhnya saya kasih. Datang semak berduri, selesai. Anak muda yang kaya, lemes. Istri Lot, kurang kaya apa istri Lot? Jangan noleh. Dia noleh. Jadi, ini tanah berduri. Tapi yang paling bagus, pasti di tanah yang baik. Saudara gak usah saya tanya, sama-sama kita pasti pilih yang ini. Di tanah yang baik. Berapa banyak dari kita setiap pagi bangun pagi, jalan pagi, olahraga, melatih tubuh kita untuk bisa baik dan untuk bisa sehat, berapa banyak? Hampir kita semua. Makan kita jaga, minum kita jaga, semua kita jaga. Berapa banyak tanah baik ini kita lihat tadi seperti kata Pak Budi, jiwa dan roh kita. Berapa banyak kita olahragakan jiwa dan roh kita. Berapa banyak engkau kasih makan jiwa dan rohmu. Berapa banyak kalau kita olahraga bisa, apa Pastor? Bulu tangkis, apa satu lagi yang lagi kekinian? Pedal, kita ikut renang gak ketinggalan. Golf, hayu, semua ayo. Baca firman, no. Tubuh sehat, jiwamu kerdil. Firman Tuhan mengatakan apa? Tubuh itu begini, dari dia nol, puncak kulminasi, turun.
Iman dan percaya tidak boleh Bapak Ibu. Karena itu yang menyertai kita nanti sampai sana. Dia boleh terus mesti naik. Tapi kita apa? Kalau tubuh kita sudah lemah, iman kita masih kuat. Ada Oma di sini. Pasti lebih merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Mungkin tubuh lemah, mungkin namanya tubuh. Saya aja udah begini nggak bisa balik yang tengah tuh. Tuh, nggak bisa balik yang tengah nih. Tringle finger katanya. Tapi roh kita gimana? Kita selalu fokus dengan tubuh, tidak dengan roh. Hari ini di tanah yang baik ini, kita mau praktekkan firman Tuhan. Kalau selama ini kita lupa firman Tuhan itu menghamiri hidup kita, dia merasuk hidup kita. Sehingga kalau engkau punya istri, sayangi istrimu. Engkau punya suami, sayangi suamimu. Engkau punya anak-anak, nikmati jalan bareng. Hidup ini sangat singkat. Bling, tahu-tahu saya 54. Bling, tahu-tahu saya udah punya anak, udah besar semua. Bling, singkat Bapak Ibu. Singkat sekali. Nikmati selama masih bisa nikmati. Nikmati, kalau engkau kaya, nikmati. Itu kemurahan dari Tuhan. Miskin, nikmati. Jangan permalukan Tuhan dengan kemiskinan kita. Integritas. Itu baru keren. Kaya, harus. Orang yang banyak duit pasti lebih berdampak, bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau belum ada berkat, jangan permalukan Tuhan kita dengan ketidakpunyaan kita. Kalau pendeta saya bilang dulu, kalau kita belum makan, lu udah makan, udah taruh tusuk gigi di sini. Pan kita nggak makan 2-3 hari. Jangan malu. Kalau lu punya masalah, cerita sama Tuhan. Cerita di medsos, orang cuma like. Orang cuma lu taruh di IG. Waduh saya sedih sekali, orang cuma kasih tanda nangis. Lu kira Tuhan punya Facebook? Jangan, cerita sama Tuhan. Baru kita berani berkata, oh iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dia berbuah, dia bertumbuh. Masalahnya kita komitmen atau enggak. Pernikahan kita ikut. Tapi kita komitmen atau tidak. Komitmennya yang susah. Iman kita oke, penyertaan oke, kemurahan Tuhan oke. Penyertaan Tuhan, komitmennya dari kita ada atau enggak? Enggak bisa 5 tahun. Enggak bisa 10 tahun. Selamanya. Yang berdiri di tempat ini menjadi saksi bagaimana istri saya. Dia cuma diam dan berdoa. Hari ini saya bisa berdiri di sini oleh karena kemurahan dan penyertaan Tuhan. Kalau enggak mungkin pastor berani. Jadi ada satu lagu tuh. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir tuh mengangkatku. Ku tak akan hidupku tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Ini nih, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara percaya orang boleh, pasti mengecewakan. Jangankan orang, istri kita sering mengecewakan kita. Suami sering, anak-anak sering, orang tua sering. Tapi ada satu yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita mesti kagum cara kerja Allah. Di saat kita terpuruk, orang lain tidak mau bantu kita. Di saat kita terpuruk, bahkan orang tua ngeliat, yuk kok melakukan ini sih? Yuk salah, yuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di mana kita bisa mengadu? Tuhan, aku kagum penyertaan Tuhan. Kalau anak yang bungsu dia pulang dari gagal. Karena apa dia pulang? Ingat udah makanan babi. Jangan kita seperti itu. Setelah kita ingat makanan babi baru kita ingat Tuhan. Tuhan, aku mau kembali. Tuhan tunggu. Hari ini Tuhan tetap tunggu. Tuhan tunggu kita nih. Jangan dulu nanti makan babi kita.
Alkitab mengatakan anak bungsu dia teringat bapaknya setelah dilihat orang makan babi, makanan babi. Hari ini enggak. Dengan kekuatan kita hari ini, dengan iman kita yang hari ini, kita mau pulang ke rumah Bapa. Dia tunggu kita, kagum akan penyertaan Tuhan. 54 tahun saya disertai Tuhan. Dulu saya tidak merasa disertai Tuhan, Tuhan ampuni saya. Hari ini saya sadar, setelah gembala di tempat ini, Pak Suranta mulai melayani Tuhan. Mulai dipercayakan Tuhan. Saya nggak tahu ke depannya. Saya tidak tahu depannya. Tapi hari ini saya jalani apa yang mau saya jalani ke depan. Saya kagum akan penyertaan Tuhan. Saya mungkin nggak tahu ke depannya. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak mendoakan saya, mungkin saya lebih jahat lagi. Tapi hari ini saya ambil dulu keputusan. Bapak, aku pulang ke rumah. Saya mulai ini Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Saya lupakan semua yang di belakang. Aku song-song yang ke depan dengan Tuhan. Dunia tidak menjanjikan sesuatu. Dunia ini tidak menjanjikan sesuatu Bapak Ibu. India sama Pakistan hari ini udah main nuklir. Udah rudal. Dan hari ini masih tenang. Tenang kalau rudal itu nyasar di sini. Puji Tuhan, Kelapa Gading kebagian. Kebagian. Tapi ayo dong. Alkitab mengatakan dunia ini makin jahat. Kenapa kita tidak percaya? Tapi kalau Donald Trump ngomong, kita percaya. Orang kaya ngomong, kita percaya. Alkitab ngomong, kita santai aja. Rubah orang. Gantung dengan Tuhan saja. Gua percaya. Orang bilang, lu bodoh percaya Tuhan. Enggak apa-apa. Buktikan nanti. Buktikan aja nanti. Kalau saudara Bapak Ibu hari ini, saya sendiri hari ini dalam kesulitan. Dalam sesuatu hal yang tidak bisa saya kerjakan. Cuman satu nih. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Akan hidupku tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di setiamu musim hidupku. Katakan tak terduga, tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Percayalah Bapak Ibu, saya setelah menulis melihat diri saya selama 30 tahun, cara Tuhan tidak bisa kita selami menolong kita. Cara Tuhan tidak bisa kita pikirkan lewat akal pikiran kita. Terlalu sempurna rencana Allah dalam diri kita. Saya undang Bapak Bakit berdiri. Kita